Selamat pagi, Mr. Jojo dan teman-teman. Hari ini saya ingin mempresentasikan proyek kolaborasi dengan tema My Hero Is. Pertama-tama, mapel bahasa Indonesia, pidato. Selamat pagi, Mr. Jojo serta teman-teman sekelas saya. Hari ini saya ingin berpidato dengan tema kepemimpinan tokoh pahlawan yang berjasa bagi negara pahlawan. Pahlawan yang saya pilih adalah R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir di tanggal 21 April 1879 di Jepara. Kartini dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk mendapatkan kesetaraan dan memiliki jasa bagi wanita-wanita serta Indonesia. Selain memperjuangkan kesetaraan kaum Hawa, R.A. Kartini juga memperjuangkan bidang sosial, hukum, serta khususnya pendidikan. Tidak hanya perjuangan yang dilakukan Kartini, dia juga memiliki jasa yang berguna bagi Indonesia, yaitu mendirikan sekolah untuk para wanita yang tidak berasal dari golongan bangsawan, sehingga para wanita itu dapat bersekolah. Dan mengembangkan gerakan emansipasi wanita dari tulisan dan pemikirannya sehingga wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria dan tidak dianggap rendah. Jasa dan perjuangan Kartini sungguh mengagumkan dan sangat bermanfaat bagi wanita. Demikian dari saya, maaf jika ada kekurangan, salah kata, serta menyinggung perasaan. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan mapel matematika. Untuk bangun ruangnya, saya menggambar kubus, dan ciri-ciri kubusnya adalah memiliki 8 titik sudut, memiliki 6 sisi yang sama panjang, memiliki 12 rusuk yang sebentar. Ciri-ciri kubus adalah memiliki 8 titik sudut, memiliki 6 sisi yang sama luas, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, sisi-sisinya berbentuk persegi, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Untuk IPA, saya membuat poster dengan tema cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Cara menjaga organ reproduksi adalah selalu menjaga kebersihan organ reproduksi, menggunakan pakaian yang nyaman, memastikan organ reproduksi tidak lembab, dan menjaga organ reproduksi luar selalu kering. Tidak menggunakan produk kesehatan dengan bahan kimia. Untuk PPKN, saya memilih bidang pendidikan. Kerjasama ASEAN-nya adalah membuat penawaran beasiswa pendidikan, Olimpiade Pendidikan, adanya program ASEAN EU, Cooperation and Scholarship Day, dan pertukaran pelajar. Testimoni orang tua. Untuk proyek kali ini, tidak membuat sesuatu yang membuat orang tua kelimpungan cari bahan, lebih fokus ke materi. Pemahaman materi bisa langsung dilakukan anak-anak, baik dari mapel bahasa yang banyak melatih anak dalam menggunakan kosakata yang lebih kompleks dan sistematis. Dari sisi pemahaman komputer dapat melatih keterampilan anak. Proyek ini membuat anak menjadi paham apa yang harus mereka kerjakan. Terima kasih dari mama saya. Refleksi. Hambatan saya bingung dengan karya apa yang harus dibuat dan juga membuat poster serta mind map-nya juga sulit. Untuk tantangannya, penyesuaian gambar memerlukan waktu yang lama atau susah mencari gambar dengan tema tertentu. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan pada guru. Hari ini saya ketua temanku Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ini bernama Soekarno. Atau mungkin kita lebih akrab mendengar panggilan Bung Karno. Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar.
semasa sekolah dasar hingga tamat, Soekarno indekos di Rumah Haji Oemar Said Djokro atau Hos Djokro Aminoto yang merupakan politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Ini adalah cara berpidato. Awali dengan senyuman saat hendak mengawali pidato. Tebarkanlah senyum manis kepada para penonton. Sapa para penonton. Pahami materi yang hendak disampaikan. Baca teks pidato dengan tenang. Suara dikeraskan saat berpidato. Jangan terburu-buru. Perhatikan ejaan teks pidato. Gunakan ekspresi yang tepat. Ini adalah materi Inggris. Yaitu explanation, the weight of this cone space. The cone is especially covered in circles. Cones have an angle on the tip of the cone, has a rounded rim. It has a double-sided curving loop. Penjelasan, bangun ruang tersebut merupakan bangun ruang kepala yang beralas lingkaran. Rucut mempunyai satu rusuk berbentuk bulat, mempunyai dua sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. Ini adalah cara menjaga organ reproduksi. Selalu bersihkan alat reproduksi, mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama ekonomi dalam ASEAN, yaitu AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan bebas negara ASEAN. Refleksi, rasa testimoni menambah wawasan tentang cara berpidato, berbicara bahasa Inggris, dan nilai-nilai pekerjaan orang tua. Sekian, terima kasih. Selamat pagi teman-teman Damai Sejojo. Saya akan mempresentasikan tentang proyek kolaborasi PTS Kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Wibowo, kelas 6C, absen 13. Saya akan berpidato tentang Ibu Kartini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Wibowo, kelas 6C. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah diberikan kesehatan dan bisa berkumpul pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pahlawan idol saya, yaitu Kartini. Kartini mungkin tidak asing lagi bagi kita semua. Pahlawan wanita penggerak emansipasi wanita di Indonesia. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kartini kecil merasa tidak bebas dan mendapat perlakuan berbeda dari saudara laki-lakinya. Karena merasa diperlakukan kurang adil, menunggunya tekad untuk menjadikan wanita di Indonesia mempunyai persamaan derajat yang sama dengan laki-laki. Untuk memperoleh pendidikan, untuk mewujudkan Kartini membuka sekolah gratis khusus wanita di mana di sana diajarkan menjahit, mengulam, memasak, dan lain-lainnya. Perjuangan Kartini membuahkan hasil dengan berkembangnya sekolah-sekolah untuk wanita. Karena perjuangan Kartini, kita para wanita Indonesia dapat bebas sekolah dan mencari ilmu tinggi. Untuk meneruskan perjuangan Kartini, marilah kita semua rajin belajar tanpa menyerah. Kartini mengajarkan kita harus berpikir positif. Marilah kita teruskan perjuangan dan cita-cita Kartini dengan cara positif, dengan menjadi pribadi yang pantang menyerah. Demikian pidato saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi. Saya akan membahaskan matematika, bahasa Inggris, dan lukis. Bangun yang saya pilih adalah bangun tabung.
Ciri tabung adalah memiliki 3 buah sisi, memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran sama luas, memiliki sebuah sisi lengkung, tidak memiliki titik sudut, memiliki 2 rusuk lengkung. Contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari, kaleng susu, celengan, dan kaleng biskuit. Solid shape that I choose is solid shape cylinder. Property cylinder. First, it has a flat base and a flat top. Second, it has one curved side. Third, the base are always congruent and parallel. Fourth, it is three-dimensional object with 2 identical ends that are either circular or oval. This is the video. Ini adalah gambar tabung. Saya akan membahaskan IPA, TIK, dan SBDP. Ini adalah poster tentang menjaga organ reproduksi. Contoh menjaga organ reproduksi, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, menggunakan celana dalam yang menyerap keringat, jangan merokok. Saya akan membahaskan agama dan Sunda. Pekerjaan orang tua. Saya akan menceritakan pekerjaan orang tua saya, yaitu ayah saya. Ayah seorang karyawan swasta perusahaan yang bergerak di bidang restoran atau makanan. Lokasi tempat ayah bekerja jauh dari rumah. Walaupun jarak jauh, ayah tidak pernah terlambat datang bekerja. Di perusahaan ayah bekerja, bertugas mengatur kegiatan pembelian bahan baku, memasak makanan, menyimpan dan mengantar makanan di restoran, di mall seluruh Indonesia. Bagian pekerjaan yang paling sulit adalah memasak makanan karena prosesnya banyak dan harus dikerjakan dengan benar agar menghasilkan makanan yang enak buat konsumen. Sehingga konsumen puas dan kembali lagi menikmati hasil masakan restoran ayah saya bekerja. Ayah sangat senang dengan pekerjaannya karena bisa belajar memproses makanan yang enak dan disukai banyak orang. Dari semua yang dilakukan ayah, banyak sekali nilai yang saya teladani dari beliau, yaitu pantang menyerah, rajin, bertanggung jawab, seorang pemimpin yang baik, berusaha menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Ini adalah video Sunda. Saya akan membahaskan IPS. Ini adalah video Sunda. Belajar siang sobat-sobat jeung Bapak Jojo. Perkenalkan, nama Abdi Vanessa. Abdi bade nyaritakeun pada malam Bapak Abdi. Bapak Abdi damel di sektor restoran. Lokasi damelan Bapak jauh ti imah. Bapak damel di Jakarta Barat, daerah Kebun Jeruk. Bapak nuju damel nganggo mobil unggal isu. Bapak nuju damel nganggo mobil unggal isu. Kewajiban Bapak nyaeta ngatur kegiatan melo bahan baku, masak kadaharan, nyimpen jeung ngaturkeun darkeun ka restoran sakuliah Momo Indonesia. Nurutkeun Bapak bagian anu paling hese nyaeta masak. Sabab prosesnya seweur sareng kerja dilakukan kalayan leres. Supados daharkeun genah. Bapak bungaku pagawean Bapak. Lantaran bisa loba diajar ngolah kadaharan nu ngeunah tur dipikaresep ku jalma rea. Nilai-nilai kahirupan anu tiasa ditiru tina padamelan Bapak nyaeta pantang menyerah, rajin, bertanggung jawab. Leo carita kuring ngeunaan pagawean Bapak Abdi. Sareng katarangan ngeunaan yanda anu Abdi tiru. Matur nuhun sobat-sobat jeung Bapak Jojo. Saya akan membahaskan IPS.
Ini adalah mind map. Kerjasama ASEAN yang saya pilih adalah kerjasama ASEAN bidang pendidikan. Memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara seperti ASEAN Java Scholarship Fund dan ASEAN EU Cooperation. Mengadakan Olimpiade Sains dan Matematika bagi negara ASEAN. ASEAN University Network AUN, yaitu pertukaran pelajar negara ASEAN dengan durasi dan tema tertentu. ASEAN Council of Teachers, ATC, merupakan bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Southeast Asian Minister of Education Organization, SIMEO, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Asia Tenggara. Refleksi saya adalah pengalaman yang saya dapat dalam proyek kolaborasi ini, saya bisa mengetahui perjuangan Palang Kartini dan dapat mengerti tentang kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Saya juga bisa mengetahui cara menjaga organ reproduksi pada masa pubertas. Tantangan yang saya hadapi yaitu saya membuka cerita tentang pekerjaan orang tua saya menggunakan bahasa Sunda cukup sulit. Hambatan yang saya hadapi yaitu saya membuat video memakai bahasa Sunda membutuhkan waktu yang lama karena mengucapkan cukup sulit. Demikian presentasi saya. Terima kasih dan selamat pagi. Halo, hari ini aku akan presentasi, tapi sebelumnya kenalin dulu, aku Abigail dari kelas 6C nomor absen 14. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai presentasinya. Matematika. Ciri-ciri kubus. Jumlah bidang sisi ada 6 buah yang berbentuk bujur sangkar. Mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 12 susuk yang sama panjang. Semua sudutnya siku-siku. Pengertian kubus. Pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen. Berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Nah, ini dia contoh gambar kubus. Pidato. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman, salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, serta karunia sehingga kita dapat berkumpul tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya hari ini. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan yang sangat berjasa di dalam kemajuan pendidikan di negeri kita tercinta ini. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan yang sangat besar perjuangannya bagi pendidikan di Indonesia. Tanpa perjuangan beliau, maka kita belum tentu bisa belajar seperti sekarang. Perjuangan besar beliau terlihat ketika beliau membangun atau membuat sekolahnya sendiri demi menjadikan pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Sebagai seorang pelajar, sepatutnya kita harus terus-menerus melanjutkan perjuangan beliau dengan tanpa henti menggunakan pendidikan ke seluruh pelosok tanah air agar semua siswa tidak henti-hentinya terus belajar, meraih prestasi dan membanggakan negeri tercinta ini. Tidak lupa juga kita harus terus memperjuangkan pengorbanan beliau agar pengorbanan beliau tidak sia-sia. Kita lanjutkan pidato dari saya mohon maaf apabila ada maupun keliruan dalam bertutur kata. Terima kasih, salam sehat. ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967. Anggotanya Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Tujuan ASEAN didirikan adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan, meningkatkan perdamaian dan kestabilan real. Salah satu tujuan ASEAN adalah untuk mensejahterakan wilayah Asia Tenggara melalui kerjasama di bidang ekonomi, industri, dan pariwisata. Kerjasama di bidang ekonomi untuk pembentukan pusat
dan meningkatkan produksi. Contoh kerjasama kawasan perdagangan bebas, masyarakat ekonomi ASEAN, penyediaan cadangan pangan, hubungan ekonomi ASEAN China, ASEAN Jepang, ASEAN India, ASEAN Eropa. AFTA dibentuk kerjasama perdagangan bebas antara anggota ASEAN. AFTA bertujuan meningkatkan volume perdagangan negara ASEAN. MEA dibentuk untuk mencapai integrasi ekonomi secara keseluruhan, tujuan untuk meningkatkan pembangunan pengentas masyarakat ASEAN, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama bidang industri, contohnya kerjasama di bidang industri adalah industri pupuk, tembaga, busoda. Beberapa proyek yang sudah berjalan adalah proyek pupuk urea di Magroe, Aceh, Darussalam pabrik tembaga di Filipina. Organ reproduksi. Apakah menstruasi itu? Menstruasi adalah di mana keluar darah dari alat kelamin perempuan dengan sudah mendapatkan menstruasi, berarti bahwa anak perempuan sudah dikatakan dewasa. Menstruasi terjadi pada usia 10-15 tahun. Menstruasi ini adalah proses normal dan alami bagi perempuan dewasa. Apa yang terjadi ketika seorang anak mengalami menstruasi? Darah akan keluar dari vagina secara alami selama 3-7 hari. Umumnya terjadi setiap bulan. Periode menstruasi sekitar 21 hari sampai 35 hari. Selama menstruasi harus menggunakan pembalut atau tampon. Cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantong. Buanglah pembalut yang sudah dipakai, masukkan ke dalam kantong plastik. Gantilah pembalut dengan pembalut yang baru sekitar 4-5 jam sekali. Cucilah tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Mandilah minimal sehari 2 kali agar tubuh menjadi sehat dan bersih. Menstruasi yang normal sekitar 3-7 hari. Apabila menstruasi lebih dari 15 hari, segeralah periksa ke dokter. Refleksi dari proyek ini, saya mengalami sedikit kesulitan karena proyeknya banyak sekali dan dibuatnya tidak berkolaborasi semuanya, tetapi dibuat berdasarkan beberapa mata pelajaran dan saat tugas sudah kelar. Testimoni. Terima kasih atas bimbingannya dan kesabaran Mr. Jojo dalam membimbing Ebi selama ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mr. Jojo selaku guru kelas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena kehadirannya pada hari ini. Semoga kita semua selalu berada di lindungan. Perkenalkan, nama saya Verena Sheryl dari kelas. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita hidup di era milenial, di mana laki-laki dan perempuan dipandang sama, atau disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Hal ini bertujuan agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat. Tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau di bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Di Indonesia, perempuan bernama Raden Ajeng Kartini tidak bisa dipisahkan dari kesetaraan gender. Beliau merupakan seorang perempuan yang berusaha keras memperjuangkan kesetaraan gender. Beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan dan memajukan pemikiran wanita pribumi. R.A. Kartini juga berhasil mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang keturunan bangsawan, sehingga beliau berhak mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Namun, ketika berusia 12 tahun, sang ayah melarang Kartini untuk melanjutkan pendidikannya. Sebab, sesuai dengan kebiasaan kala itu, perempuan yang berusia 12 tahun harus berdiam di rumah dan menunggu dipingit. Kartini yang berada di rumah tidak bisa diam begitu saja. Ia mulai bertukar surat dengan teman-temannya. Salah satunya adalah Rosa Bendanon. Melalui Rosa, Kartini sering membaca buku, koran, dan majalah Eropa. Bacaan tersebut membangkitkan semangat api dalam diri Kartini untuk memajukan derajat wanita pribumi. Pada tahun 1903, Kartini dipaksa menikah. Beruntung, sang suami mendukung cita-cita Kartini. Beliau diperbolehkan mendirikan sekolah wanita di Kabupaten Rembang. Namun, beberapa hari setelah melahirkan, beliau menghembus
napas terakhirnya di usia 25 tahun. Hadirin yang saya hormati, kepergian Kartini tidak mengakhiri perjuangan beliau. Setelah dirinya tiada, salah satu temannya, Mr. Jahe Abendanon, mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan Kartini di Eropa dan menerbitkan sebagai buku berjudul Habis Gelap Terbitlah. Perjuangan panjang Kartini juga tidak boleh terhenti. Sebagai seorang wanita, kita harus melanjutkan perjuangan beliau. Salah satunya adalah memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Berikut ini adalah gambar prisma segi 4 dan inilah informasi sifat-sifat prisma yang saya temukan. Pertama, prisma memiliki dua sisi sejajar yang kongruen, yaitu alas dan tutup. 2. Prisma memiliki sisi tegak berbentuk persegi panjang, dan ini adalah prisma segi 4 yang berbentuk alasnya trapesium. Sisinya ada 6, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Berikut ini adalah poster bagaimana cara merawat kesehatan organ reproduksi, seperti selalu membersihkan alat reproduksi, memakan makanan yang bergizi, dan melakukan istirahat yang cukup. Dan juga mengganti pakaian dalam minimal 2 kali. Ini adalah contoh-contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial, yaitu mereka memberikan bantuan sosial seperti memberikan uang atau memberikan barang ke sesama negara. Selanjutnya ada pemetaan kesejahteraan sosial, seperti memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Lalu kebutuhan akses kesehatan serta pendidikan. Berikutnya ada penanganan narkoba dengan cara pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, dan lain-lain. Dan ada pelindungan difabel atau disabilitas. Refleksi saya yang dalam representasi PTS semester 2 yaitu saya mempelajari sejarah Ibu Kartini yang berhubungan dengan kesetaraan gender. Saya juga mempelajari prisma segi 3 dan prisma segi 4. Saya dapat membuat poster cara mengetahui cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Saya mempelajari kerjasama ASEAN di bidang sosial. Saya bisa mengetahui nilai-nilai yang bisa diambil dari pekerjaan orang tua saya. Testimoni yang saya dapatkan di semester 2 yaitu sedikit sulit untuk membuat PowerPoint dan membuat pidato karena harus mencari informasi dengan bahasa formal. Sekian dari presentasi saya mohon maaf jika ada yang kurang teliti dan kurang berkenan. Terima kasih.